Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, mimma, diantara, adrakan nas, kalimat, kata yang ditemukan oleh manusia, yang sampai kepada manusia sampai hari ini, min kalamin nubuwatil ula, diantara kalimat-kalimat kenabian generasi awal. Banyak sekali kalimat yang dikeluarkan oleh Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Banyak kalimat dari mereka. Tapi di antara kalimat-kalimat itu ada yang musnah, ada yang hilang. Di antara kalimat yang tetap kekal dari kenabian sejak zaman dulu sampai ke Nabi Muhammad SAW, turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'in, turun kepada kita sekarang, sampai diriwayatkan pada hari ini. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, di antara kalam, kata-kata yang ada sejak zaman nabi-nabi dulu sampai sekarang. Apa bunyi kalimatnya? Ini kalimatnya pendek, singkat, tapi maknanya luar biasa. Apa dia kalimatnya? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi, kalau engkau tidak ada rasa malu, fasna ma syi'ta, lakukanlah apa yang kau mau. Kalau tidak ada rasa malu, lakukan apa yang kau mau. Kalau tidak ada rasa segan, tidak ada rasa sungkan, maka sesuka hatimu sajalah berbuat apapun yang kau mau, yang kau suka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa inti pelajaran daripada hadis ini? Bahwa tanda orang mengikuti risalah kenabian ada rasa malu. Ini yang tidak ada sekarang. Orang tidak punya malu lagi. Ada malunya, tapi malunya tidak benar. Kamu kenapa belum pakai jilbab? Kenapa belum pakai hijab? Kenapa belum pakai cadar? Kenapa belum menutup aurat? Malu Pak Ustaz, masih gadis. Ntar kalau udah mau mati aja. Ini al-haya al-mazmum. Ini malu yang tercela. Ini bukan malu. Ini apa namanya? Gak tahu malu. Anak-anak muda, kalian kok belum ke masjid? Kenapa belum hijrah? Kenapa belum buat komunitas? Kenapa belum pindah dari yang tidak benar kepada yang benar? Kenapa belum pindah dari yang batil kepada yang betul? Malu Pak Ustaz, masih muda kok ngaji. Masih muda nih ya, gaya-gaya dulu lah. Ini bukan malu. Ini tidak benar. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan malu itu apa? Malu umur panjang tapi belum ibadah. Malu lama hidup tapi nggak pernah ngajak orang buat baik. Malu dekat masjid tapi nggak pernah ke masjid. Malu sudah tua tapi nggak bisa baca Quran. Malu punya anak banyak tapi nggak ada yang soleh dan solihah. Malu sudah banyak harta tapi tidak dipakai menolong Allah. Ada perasaan malu. Nah, inilah malu yang benar, ditumbuhkan di dalam hati. Al-iman, iman itu seperti pohon kayu, akarnya menghunjam ke tanah, pucuknya sampai mencakar ke langit. Iman cabangnya bid'un wa sab'una syu'bah, 73 sampai 79 cabang. Kalau diibaratkan iman itu seperti pokok kayu, akar tunggal menghunjam ke tanah, cabang-cabangnya mencakar langit. Cabangnya ada 73 sampai 79. A'laha, yang paling tinggi, la ilaha illallah. Yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan, batu, paku, segala macam. Lalu kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Coba lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan malu. Banyak cabangnya, tapi kenapa yang disebut cuma 3? Yang paling tinggi, yang paling rendah, ada salah satu penyebutan. Murid saya banyak, murid kamu banyak, murid saya banyak Pak Ustaz, tapi yang saya ingat yang paling bandel, yang paling baik, ada satu lagi yang pertengah. Begitu juga dengan iman. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah membuang paku dari jalan. Apa salah? Ada anak muda hari libur, hari Ahad, dia bawa itu magnet besi berani di tepi jalan. Ngapain bro? Nyari paku. Kenapa? Banyak ban orang kempes. Yang nyebar paku siapa? Tahu sendiri. Tambal ban. Amalmu luar biasa, amalmu sederhana, tapi bukti imanmu. Dan ada salah satu di antara cabang iman,
Al-haya, malu, syu'batun minal iman. Malu adalah cabang daripada cabang iman. Malu itu letaknya di mana? Kalau ada orang tersipu malu, matanya berkedip. Oh, malu itu letaknya di mata ya. Ada orang malu, wajahnya merah. Sore ram, anak yang manis. Anak manis, janganlah dicium sayang. Kalau dicium, merahlah pipinya. Ternyata tanda malu anak kecil dicium merah pipinya. Oh, kalau begitu malu itu letaknya di pipi. Di mana sebenarnya letak malu itu? Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Ustaz menyebut segumpal pakai kiri, mau nunjukkan cincinnya. Oke, kita robah kanan. Ala fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal itu rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Di mana dia? Wahyal qalb, di jantung sebelah kiri yang berdegup, yang berdetak. Rasakan. Di sana letak iman, di sana letak ridha, di sana letak tawakal, di sana letak kekuatan, di sana letak benci, di sana letak marah, di sana letak hasad, di sana letak malu juga letaknya di sana. Makanya bersihkan hati. Khusma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Takhalli, kosongkan. Kosongkan dulu. Kosongkan dari riya, kosongkan dari hasad, kosongkan dari sum'ah, kosongkan dari takbur, kosongkan dari busuk hati. Setelah kosong, tahalli, isi dengan yang baik-baik. Isi dengan ridha, isi dengan qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, isi dengan zikir. Salah satu yang perlu kau isi di dalam jantung hatimu adalah malu.